Baik, selamat untuk Anda semua, selamat datang di channel saya ini. Kita akan menjelaskan, kita akan memberikan konten-konten yang bagus. Kami harapkan juga ada feedback dari Anda semua. Kita akan menambahkan akun email menggunakan HP Android. Email yang kita pakai ini adalah email yang dipakai di Android umumnya adalah email Gmail. Namun juga nanti kita bisa lihat bahwa bukannya Gmail aja yang bisa kita buat. Kita bisa lihat di kumpulan icon yang isinya layanan dari Google. Kita akan pilih untuk aplikasi Mail Gmail. Di situ dengan satu akun Gmail ini kita dapat layanan untuk Google Map, Google Drive, Google Play, Google Duo, YouTube, Meeting, Meets, juga yang lainnya. Di sini kita sudah masuk ke dalam kumpulan akun Google ini. Supaya akun ini tidak memenuhi layar kita, maka Google buat di dalam satu kumpulan ini kita bisa pakai, kita bisa masuk ke Gmail, karena Gmail akan mudah kita pakai dengan verifikasi yang lebih mudah menggunakan Android. Kita sudah masuk ke layanan Gmail ini, kita masuk ke inboxnya kita bisa melihat di bagian kanan atas itu ada bulatan bentuknya B itu ataupun huruf yang lain, inisial yang lain dari email sebelumnya. Kita bisa klik pada bagian email itu sehingga nantinya kita akan masuk ke sebuah menu yang itu kita akan menambahkan akun. Nah, disitu ada tulisannya kelola akun Google Anda. Ada paling nggak 3 yang terlihat. Ini saya blok hitam. Setelah ditambahkan itu tulisannya tambahkan akun lainnya. Ada gambar orang yang tambah, ada plus, tambahkan akun lainnya atau add other account, macam itulah. Kita bisa klik tambahkan akun lainnya untuk menambahkan akun Gmail kita. Kita harus memikirkan username-nya nanti apa, namanya apa, juga nanti passwordnya apa, karena itu juga mempengaruhi keamanan dari email kita. Setelah kita tambahkan akun lainnya, kita akan masuk ke menu selanjutnya. Untuk menu selanjutnya kita bisa melihat pada bagian email apa yang akan kita siapkan. Kita sudah melihat email yang bisa kita buat di Android ini ada Google, Outlook, Hotmail, Live, juga ada Microsoft, juga ada Yahoo, juga ada Exchange dan Office 365. Ini aplikasi dari Microsoft dan juga lainnya. Kita akan pilih Google karena kita membuat akun email. Ya, tetap kita biasanya sambil jalan kita pikirkan nanti namanya apa, passwordnya mau apa, ya, supaya nanti berasa pembuatannya akan lebih cepat. Karena ini dalam bentuk sebuah konten, untuk tutorial ini kita sambil juga melihat apa saja yang kira-kira bisa terjadi, apa saja yang bisa kita kerjakan. Setelah masuk ke Google, kita akan diminta dari smartphone-nya untuk memberikan verifikasi untuk keamanan yang akan berikan seperti pola sidik jari, itu akan kita berikan bahwa memang kita yang akan membuat akun ini. Ya, segera setelah kita berhasil melakukan verifikasi email ini, kita bisa masuk ke bagian untuk membuat akun. Ya, tentunya keamanan bagi akun kita adalah hal yang penting sekali.
Kita sudah melihat menu login di sini. Kita dapat masuk ke bagian buat akun. Nah, kita akan melakukan pembuatan akun. Lihat itu ada bagian buat akun, kita bisa klik pada bagian buat akun itu. Akun ini akan kita buat untuk kita sendiri atau untuk bisnis atau untuk orang lain. Kita akan buat untuk apa, kita siapkan akun itu, username-nya apa, password-nya apa ya, itu akan kita selalu kita pikirkan sepanjang kita membuatnya, karena kita biasanya akan membuat ini dalam waktu yang cepat ya. Kita akan masuk ke buat akun. Kita akan buat akun yang namanya unik. Kita siapkan namanya itu unik, jarang dipakai. Kalau misalnya udah pernah dipakai, kita akan tambahkan huruf atau nomor biasanya. Akun ini apakah untuk diri sendiri ataukah untuk bisnis? Ya, untuk diri sendiri bila kita mau pakai untuk membuatkan untuk teman, saudara, istri, suami, juga untuk kolega atau siapa ya, kita pakai untuk diri sendiri. Untuk kasus yang ini kita juga dapat pengelolaan bisnis, kita bisa pakai untuk akun yang khusus, dan ini biasanya untuk diri sendiri dan free. Kita pakai untuk akun ini untuk pilihan option yang untuk diri sendiri. Di tempat buatan akun ada tertulis untuk nama depan dan nama belakang. Kita bisa isikan nama depan dan nama belakang. Seperti tadi yang sudah kita coba pikirkan. Di sini dicoba saya masukkan nama depan, ada juga nama belakang juga ada. Ini nanti untuk tampilan depannya. Ini belum masuk ke bagian nama emailnya, karena nama emailnya itu email yang unik. Kalau dari nama yang saya pakai ini, nama ini udah sering dipakai, jadi kemungkinan nanti akan saya buat tambah angka atau tambah sesuatu di belakangnya ya. Terus ada juga masukkan tanggal lahir dan gendernya. Ini juga termasuk membuktikan bahwa kita ini manusia ya, jadi pernah lahir, jadi ada tanggal, bulan, dan tahun ya. Tentunya kalau tanggal, bulan, dan tahun, ada umur, tentunya kira-kira beberapa tahun bisa membuat email ya. Jadi kalau lahir tahun ini ya, tahun baru tadi buat ya, tentu bisa membuat email. Nah, gender juga ada, pria, wanita, juga Google nambahkan kedua lagi, mungkin ada yang tidak bisa diberitahukan gitu ya. Yang kita pakai yang biasa aja, pria atau wanita. Setelah kita masukkan tanggal lahir dan gender, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Bagian berikutnya kita akan membuat nama email kita yang sebenarnya. Nah, kita bisa buat tadi nama email yang sudah kita pikirkan masing-masing. Kita masukkan ke situ. Kalau seperti yang tadi saya buat di nama depan dan nama belakang, nama itu adalah nama yang sering dipakai, jadi kemungkinan besar akan ada penambahan angka sehingga dapat membedakan dengan akun yang lain. Nah, ini saya klik untuk berikutnya, apakah benar. Ini akhirnya akan saya buat tambahan lagi, karena ini juga perlu diketahui ya. Jadi kita nggak perlu panik kok namanya udah pernah dipakai orang ya, karena kan orang di dunia itu banyak sekali dan namanya juga mirip-mirip. Nah, ternyata nama pengguna tersebut telah digunakan. Nah, supaya saya tidak pusing-pusing, saya akan tambahkan angka saja di belakangnya supaya lebih cepat ya, karena kita kan perlu membuat ini juga lebih cepat. Kita tambahkan angka. Setelah ditambahkan angka, biasanya kalau angkanya itu memang angka yang mudah atau panjang, itu akan lebih unik ya, lebih
mudah untuk kita dapatkan nama alamat email tersebut. Kita bisa klik kemudian pada berikutnya untuk mengecek kembali apakah nama pengguna tersebut telah digunakan. Ya, ini seperti halnya kita kalau mau mengirimkan surat, alamat suratnya juga harus unik sehingga tidak terlempar kemana atau salah alamat. Nah, ini kita bisa mengisikan sandi yang akan kita buat itu adalah sandi yang rumit, ada campuran huruf, angka, dan simbol. Huruf besar dan huruf kecil juga berpengaruh. Ya, ini juga menjadi kekuatan dari Google, dia bisa melakukan enkripsi yang sulit untuk dapat ditembus. Ya, mungkin dengan huruf kata-kata alay atau apa yang campur-campur itu ternyata bagi password itu cukup sulit untuk ditebak. Ya, kalau kata sandinya mudah ditebak, nanti email kita mudah dimasuki orang. Jadi ada akun-akun lain yang dihack, kira-kira semacam itu. Namun juga ditambahkan juga nomor telepon supaya email kita lebih aman. Kita tambahkan juga nomor telepon. Ini kalau sandi untuk password kita itu lupa, kita bisa pakai telepon untuk menyetel ulang lagi password kita sehingga kita bisa kita bisa menggunakan lagi akun kita. Juga kalau misalnya kita ada akun yang penting untuk banyak transaksi, banyak keuangan, misalkan kita bisa mengamankan dengan telepon kita. Diusahakan bahwa telepon ini ada telepon yang sudah terverifikasi, digunakan dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan baik, ya. Jangan lupa untuk bayar kuotanya sehingga tidak hangus. Ya, itu juga penting, ya. Jadi kita bisa membuat akun kita aman. Nah, setelah kita dapatkan akun kita udah lihat ini akunnya sudah jadi. Kita bisa menggunakan akun ini untuk login. Tentunya ini percobaan login pertama kita menggunakan akun email yang sudah jadi ini. Ya, tetap diingat tadi sandinya apa, kita catat pada tempat-tempat yang aman sehingga sandi ini aman, tidak mudah dicuri orang. Nah, di sini kita diperlihatkan kembali privasi dan persyaratan untuk layanan Google ini. Ketika kita menggunakan layanan Google ini, kita dapat menggunakan banyak hal yang melalui layanan Google, menulis pesan di Gmail, mengomentari video YouTube, untuk searching Google Map, nonton video atau foto semua. Kita juga harus berhati-hati. Kita juga dapat keuntungan. Kita juga ada layanan data atau pengguna data karena kita memakai satu akun untuk banyak layanan. Nah, kita bisa dapat mengontrol akun kita dan mengetahui mengenai tanggung jawab kita terhadap akun kita. Nah, di sini layanan nama email sandinya yang sudah kita peroleh, apakah akan disimpan di akun Android di Gmail ini ataukah tidak sekarang. Akan lebih baik kalau nama username dan sandinya itu diingat atau dicatat di catatan yang lain sehingga jauh lebih aman. Namun bila mana memang untuk kepraktisan atau lebih mudahnya bisa disimpan di smartphone kita. Nah, kita sudah masuk ke email, kita sudah dapat melihat Google sudah melakukan penambahan pada layout di smartphone. Setelah kita melakukan login dan akhirnya ditambahkanlah nama akun kita yang berakhir pada menu Gmail. Nah, dapat lihat akun kita sebelumnya, juga akun kita yang terbaru, dan bisa dapatkan akun ini. Kita bisa lihat akun ini ada di bawah. Kita bisa klik nama akunnya dan kita bisa menggunakan email yang baru kita buat ini.
tentunya kita tetap harus menjaga dengan baik. Email ini akan diberikan untuk siapa, ataukah untuk kepentingan apa, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, akhirnya kita akan masuk ke inbox dari email baru ini. Kita masuk ke inbox, kita mendapatkan surat email dari Google bagaimana kita menyelesaikan pengaturan akun Google, dan kita masih dapat melakukan pengaturan lainnya melalui akun kita. Juga ada notifikasi untuk supaya kita ada email apa dari pengirim yang lain, kita dapat melihat. Ini ucapan selamat datang dari Google untuk kita dapat melakukan pengaturan yang selanjutnya. Pengaturan ini hubungannya dengan layanan-layanan lain. Dan kita dapat mengaksesnya, kita juga dapat mencari yang lain melalui browsing. Oke, sekian untuk tutorial untuk konten hari ini. Jangan lupa like dan subscribe yang lebih penyemangat kami untuk membuat video-video yang bagus selanjutnya.